Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Mustahil. Semuanya menyeramkan dan memiliki dorongan untuk berbalik dan berjalan. Perlu dicatat bahwa putra keluarga Huoluan masih hidup. Jika mereka berani melawan putra dari keluarga Huoluan, mereka akan diincar oleh pihak lain dan menjadi bagian dari pembunuhan putra dari keluarga Huoluan. Siapa yang mau menanggung beban seperti itu? Qin Chen memandang kerumunan sambil tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Aku akan membuatnya untukmu. Tidak bisakah aku membawanya sendiri? Tidak bisa membiarkan pahlawan menumpahkan darah dan meneteskan air mata, kata semua orang. Untuk darah dan air mata kakakmu. Ini jelas untuk menyeret semua orang ke dalam air. Banyak hati yang sentimental, semua kemarahan cepat menegur suara, klan naga sejati ini tidak hanya bertahan dengan kuat, bagaimana juga berkulit tebal. Itu terlalu tak tahu malu. Jelas, Anda membunuh semua orang Huoluan sendirian, tetapi tidak tahu malu membiarkan orang lain memperbaiki pedang mereka. Namun, saat ini, bahkan jika beberapa orang tidak puas dengan kata-kata Qin Chen, mereka juga tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, akhir dari Gui Chan Di Zun dan lainnya adalah pelajaran terbaik. Karena Anda tidak memiliki pendapat tentang apa yang saya katakan, mari kita lihat siapa yang datang lebih dulu. Saya yakin Anda tidak ingin membuang waktu di sini. Lagi pula, semua orang sangat sibuk, dan mereka harus pergi ke tempat lain untuk mencari. Untuk harta, kata Qin Chen sambil tersenyum. Namun, semua orang saling memandang, tidak ada yang berbicara, dan beberapa orang bahkan mundur, siap untuk pergi dari sini. Yah, kamu yang pertama. Qin Chen tiba-tiba menunjuk ke kerumunan, dan akhirnya menghormati kebangsaan Hai. Pria itu memandang dirinya sendiri dengan sikap membunuh dan jelas tidak memiliki niat baik. Saya, Master Klan Laut sangat bodoh sehingga dia tidak bisa maju atau mundur di hadapan publik. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya, wus, dan mundur dengan cepat, bahkan untuk pergi dari sini. Ingin dia melakukannya dulu, mimpi. Begitu dia mulai, dia juga akan menjadi sasaran klan Huoluan. Tetapi jika dia tidak melakukannya, begitu dia pergi dari sini, dia hanya perlu menyampaikan berita tentang Qin Chen. Pada saat itu, Master Klan Naga asli akan menjadi sasaran banyak orang kuat, dan dia pasti akan mati dalam koleksi Dewa Vientin. Suara mendesing. Tubuhnya seperti listrik, seperti seberkas cahaya, tetapi dia baru saja bergerak, boom, di depannya, sesosok muncul, bang. Dia menginjak kakinya dengan berat, kecepatannya sangat cepat sehingga orang bahkan tidak punya waktu untuk merespons. Itu adalah Qin Chen. Orang-orang laut meraung kesakitan, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Namun, suaranya masih menurun. Dengan keras, Qin Chen menginjaknya dengan keras, langsung menginjaknya, dan tubuhnya jatuh di tempat. Yah, siapa lagi yang akan melarikan diri? Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat semua orang yang hadir. Bukannya dia kejam, tapi di depan harta karun, siapa yang tidak tergerak? Inilah Wan Zuzun saat ini, yang tidak memusuhi dia dan ingin membunuhnya serta mengambil hartanya. Hanya karena izin putra Huoluan, begitu banyak orang diusir dari tempat kejadian. Kalau tidak, di antara mereka yang mulai menyerang Qin Chen, pasti ada semua orang yang hadir. Qin Chen secara alami tidak akan bodoh membiarkan semua orang pergi. Begitu orang-orang ini menyampaikan berita di sini, dia akan menjadi target 10.000 orang teratas dalam koleksi Dewa Vientin. Nah, siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu? Qin Chen memandang semua orang yang hadir dengan dingin. Aku akan melakukannya dulu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah Pangeran Jinwu. Yang mulia. Kedua guru besar berkebangsaan Jinwu itu segera berubah warna dan berkata bahwa Pangeran Jinwu tidak perlu melewati air berlumpur ini. Tidak apa-apa. Pangeran Ben telah lama tersinggung oleh putra Huoluan. Jika saudara laki-laki ini tidak melakukannya lebih dulu, dia akan membunuhnya juga. Setelah itu, Pangeran Jinwu mendatangi putra Huoluan dan menunjukkannya. Lubang terbakar muncul di tubuh Huoluan. Anak Huoluan berteriak, dia belum mati. Pangeran Jinwu pukulan ini, segera biarkan dia menderita. Kalian semua naik. Pangeran Jinwu berkata kepada bawahannya bahwa dia secara alami mengetahui tujuan Qin Chen dan bersedia mendorong perahu di sepanjang sungai. Orang-orang Jinwu menghela nafas,
tetapi mereka tidak berani melanggar perintah Pangeran Jinwoo. Mereka semua maju satu demi satu. Semua orang memberi Huoluan Putra Surga sedikit. Untuk kultivasi mereka, selama mereka dengan sengaja menjaga tangan mereka, cukup membiarkan Huoluan Putra Dunia menderita ribuan luka tidak akan mati. Dengan Pangeran Jinwoo, mereka memberi contoh di depan mereka, dan bangsawan lainnya dari semua negara tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menyerang Putra Huoluan satu demi satu. Namun, mereka sangat berhati-hati dan berhati-hati. Karena mereka semua tahu bahwa Pangeran Huoluan tidak boleh dibunuh sendiri. Tiba-tiba, di tangga, suara Putra Huoluan menjerit tanpa henti, dan keluarga bangsawan memandangi Putra Huoluan yang kesakitan, dan wajah mereka menjadi pucat dan ketakutan. Mereka semua berkata pada diri mereka sendiri secara diam-diam bahwa siapapun yang mereka sakiti di masa depan tidak dapat menyinggung debu naga dari klan naga asli. Itu sangat menyakitkan. Setelah sebatang dupa, semua pejabat yang hadir mengunjungi Putra Huoluan. Saat ini, Putra Huoluan sudah berantakan. Dia bahkan lebih malu daripada seorang gelandangan. Yah, vitalitas Putra Huoluan benar-benar ulet. Qin Chen datang ke Huoluan Putra Dunia dan berkata dengan kasihan. Putra Huoluan menatap Qin Chen dengan ngeri. Hatinya penuh penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak berani memprovokasi Qin Chen, tapi sudah terlambat. Puff! Satu pukulan Qin Chen, seketika Putra Luan Api ini meledak, tewas di tempat. Baiklah, selamat tinggal, Pangeran Jinwoo. Sampai jumpa lagi. Qin Chen melengkungkan tangannya ke kerumunan, dan dengan sedikit senyum, tubuhnya bergoyang, dan dengan kuas, dia menghilang di sini. Iblis, benar-benar iblis. Kejam, terlalu kejam. Mengapa Putra Huoluan menyinggung pria ini dan mencari jalannya sendiri sampai mati? Bocah ini sangat jahat. Sekarang kita semua adalah antek-anteknya dalam membunuh Putra Huoluan. Setelah melihat kepergian Qin Chen, sekelompok pemuja dari semua negara segera berbicara tentang kepergian Qin Chen, dan masing-masing dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan menuduh Qin Chen atas kekejamannya. Itu bukan teratai putih. Itu tidak murni. Pangeran Jinwoo meremehkan melihat semua orang yang hadir dan berbalik dengan bawahannya. Apa kekejaman Qin Chen? Semua orang yang hadir adalah terhormat, dan mereka yang bisa mencapainya dibunuh oleh lautan mayat. Bahkan jika dia adalah pangeran berkebangsaan Jinwoo, dia telah didukung oleh sumber daya yang tak ada habisnya sepanjang jalan, dan tangannya berlumuran darah. Orang-orang ini membunuh dari semua kelompok etnis dan membuat prestasi sehubungan dengan mereka, dan masing-masing terkontaminasi dengan ratusan juta makhluk hidup dan dilengkapi dengan bunga teratai putih. Kejam, kekejaman apa ini di alam semesta predator? Ada banyak pemurnian jiwa dan penarikan jiwa. Qin Chen sangat baik. Sarana Qin Chen dihargai oleh Pangeran Jinwoo. Namun, bagaimana debu naga ini memberiku perasaan yang sangat akrab. Saat dia pergi, Pangeran Jinwoo mengerutkan kening dan bergumam. Ketika Qin Chen dan Pangeran Jinwoo pergi, para penyembah dari semua bangsa segera berpencar dan melarikan diri. Harta di sini hilang. Mereka tidak mau tinggal di sini, jadi mereka harus memanfaatkan waktu untuk mencari harta karun di tempat lain. Ledakan. Di dunia api ini, Qin Chen dengan cepat pergi, tubuhnya seperti listrik, memancarkan ki yang kacau. Dia berjalan di antara langit dan bumi, ki naga asli melonjak, tubuhnya dipenuhi kekuatan naga bergulir, benar-benar seperti naga sungguhan, 9 hari vertikal dan horizontal, momentum itu terlalu menakjubkan, Feng mencapai ribuan mil, tidak seperti manusia. Nak, kamu semakin mirip naga asliku. Hong Huang Zulong tertawa dan berkata di sana bahwa manik naga hitam berubah menjadi bayangan virtual berbentuk naga di piring giok buatan Qin Chen. Satu tangan memegang kaki domba, dan tangan lainnya memegang sepanci anggur dan makan serta meminumnya. Ini adalah makanan lezat dan harta karun Qin Chen yang disimpan di piring giok Kaihua surga dan bumi. Ini adalah makanan teratas dari semua kelompok etnis. Namun, dimakan dan diminum oleh nenek moyang Hong Huang. Dia belum makan dan minum dengan begitu bahagia selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tutup mulutmu, berapa banyak makanan yang menghalangi mulutmu? Qin Chen berkata tanpa sepatah kata pun. Namun, kali ini, panennya sangat besar. Qin Chen Ling Tai King Ming, Dewa Ying Ying, lautan jiwa, teratai hijau bergoyang, memantulkan langit abadi. Kamu anak laki-laki, kamu sangat berani, beraninya kamu memperlakukan naga tuanmu dengan sangat buruk. Hong Huang Zulong tertawa, sepertinya tidak puas, tapi sebenarnya tertawa. Dia semakin menghargai Qin Chen.
Bocah Teran di depannya benar-benar sejalan dengan emosinya. Tuan Hong Huang, kemana kita harus pergi selanjutnya? Qin Chen membuka mulutnya. Yah, pergilah ke tempat khusus. Chaos Jade mungkin ada di sana. Hong Huang Zulong membuka mulutnya. Kaki domba di tangannya membuat mulutnya penuh dengan minyak, dan matanya seperti lonceng tembaga memelototinya, tetapi tempat itu sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Apakah itu lebih berbahaya daripada api? Qin Chen ragu. Ah, apa itu alam api? Sebaliknya, itu hanya bisa dianggap sebagai negara yang lembut. Hong Huang Zulong meremehkan Tao. Metafora yang luar biasa. Qin Chen terdiam. Dunia api hanya bisa dianggap sebagai desa yang lembut. Seberapa berbahayakah tempat itu? Bagaimana perasaan Qin Chen bahwa leluhur naga Hong Huang sangat tidak bisa diandalkan? Tentu saja, dia hanya mengeluh tentang hal itu. Nyatanya, jika dia bukan pemimpin negeri, dia tidak akan mudah masuk ke dalam api, dan dia tidak akan mendapatkan banyak. Ledakan. Qin Chen meninggalkan dunia api, sesuai dengan instruksi Hong Huang Zulong, terus maju. Sepanjang jalan, bintang-bintang yang pecah berdiri di langit dan bumi, mengirimkan bau dekaden dan tua, yang sangat bobrok. Bintang-bintang mati dan matahari redup. Di sini sangat mati. Itu seperti tempat orang mati. Di langit yang mati dan bobrok, ada bintang yang rusak setelah kematian bintang. Itu sangat menyedihkan. Aku tidak percaya semuanya seperti ini. Hong Huang Zulong menghela nafas. Tuan Hong Huang, di mana tempat ini? Qin Chen penasaran. Perlu dicatat bahwa ini adalah medan perang dari 10.000 negara, dan kedalaman tanah rahasia para dewa Vientiane berasal dari zaman kuno. Meskipun sekarang sudah bobrok, terlihat bahwa tempat ini pasti merupakan tempat yang luar biasa di zaman kuno, jika tidak nenek moyang Hong Huang tidak dapat muncul di sini. Ini pasar. Jalan Hong Huang Zulong. Reruntuhan. Reruntuhan adalah tempat kelahiran alam semesta ketika alam semesta dibuka, dan juga tempat kelahiran dewa dan iblis kekacauan di zaman kuno. Meskipun makhluk kacau ini lahir dari kekacauan dan dipelihara oleh langit dan bumi, tempat ini adalah tempat awal bagi kita, dan itu juga rumah terakhir dari banyak makhluk primal. Hong Huang Zulong menghela nafas, tapi tidak banyak bicara. Kepemilikan terakhir dari makhluk primal. Qin Chen berbisik, sepotong langit dan bumi itu, selain kamu, ada makhluk primal lainnya. Itu wajar. Chaos Zulong berkata, namun, sulit untuk mengatakan apakah mereka masih ada. Selain makhluk primal, ada makhluk lain. Misalnya, yang tersisa di dunia api. Setelah bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa bertahan hidup. Hati Qin Chen terguncang. Dari zaman kuno, alam semesta terbuka untuk bertahan hingga sekarang. Berapa lama sejarah ini? Leluhur Hong Huang, apakah masa hidup primata tidak terbatas? Qin Chen sangat ingin tahu. Perlu dicatat bahwa di antara kuburan pedang, leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian masih bertahan hingga saat ini. Dia adalah pria kuat yang sangat tua. Namun, dibandingkan dengan Hong Huang Zulong, Jianzu masih sangat muda dan hanya bisa dianggap sebagai generasi yang lebih muda. Bahkan Hong Huang Zulong belum pernah mendengar tentang Jianzu. Ini adalah pria kuat yang telah melewati era yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah rentang hidup makhluk primitif seperti ini selama ini? Masa hidup, Hong Huang Zulong tertawa, bocah Teran, inti kehidupan adalah energi. Pada level kita, selama energi masih ada dan jiwa masih ada, ia tidak akan jatuh. Beberapa orang kuat teratas dapat dilahirkan kembali dengan darah. Apa arti kelahiran kembali dengan menjatuhkan darah? Pada tingkat level kami, setiap tetes darah mengandung asal dan dapat disalin tanpa batas. Selama energinya tidak padam, tubuh roh tidak akan hancur. Apakah inti dari energi kehidupan? Pikir Qin Chen. Hong Huang Zulong kemudian berkata, dan alasan mengapa leluhur saya dapat bertahan sampai sekarang tergantung pada segel. Menurut Anda mengapa leluhur memadatkan manik-manik naga dan menyegel dirinya sendiri? Tujuannya adalah untuk membiarkan diri tertidur lelap, mengurangi konsumsi energi, dan tidak akan terbang secepat mungkin roh itu tersebar. Dan hidup ke era berikutnya. Ketika peluang baru datang, mereka dapat menembus kristal dan merebut langit dan bumi ciptaan baru, dan melanjutkan hidup mereka. Hong Huang Zulong menjelaskan, juga beritahu Qin Chen banyak hal. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, di ruang waktu gelap di kejauhan, ada gelombang energi samar yang berkedip, berdengung, cahaya bintang yang luas, seolah-olah dari kejauhan, dengan cepat menyapu debu Qin, dan kemudian menyebar ke belakang.
langsung menyebar ke seluruh dunia. Melihat sekeliling, Qin Chen dapat melihat bahwa di kedalaman reruntuhan yang tak berujung, tampaknya ada sungai bintang yang luas, seperti air terjun bintang, berkelok-kelok di kedalaman alam semesta yang mati. Chaos Star River itu dia. Hong Huang Zulong tiba-tiba membuka mulutnya. Sungai bintang Chaos. Qin Chen mendongak, sungai bintang, memancarkan nafas yang luas, seolah-olah melalui 3 dunia, menyebar di kedalaman alam semesta, memiliki semacam pesona yang mengejutkan. Namun, ketika dia melihat sungai bintang yang kacau, untuk beberapa alasan, Qin Chen memikirkan sungai bintang di akhirat tanpa bisa dijelaskan. Sungai bintang ini jelas berbeda dari sungai bintang gelap, yang dapat memberi orang perasaan, tetapi entah bagaimana tampaknya ada hubungannya. Nenek moyang Hong Huang, apakah Anda berbicara tentang batu giok yang kacau di sungai bintang yang kacau ini? Qin Chen bertanya. Ya, jika tidak ada dunia api, tempat yang paling mungkin ada di sini. Karena sungai bintang yang kacau adalah inti dari langit dan bumi ini. Namun, jika batu giok yang kacau ada di sungai bintang yang kacau ini, itu tidak akan pernah ada di luar, tapi di dalam. Masih sulit bagimu untuk menemukannya. Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, terlebih lagi, sungai bintang yang kacau sedang dalam periode fluktuasi. Saya khawatir telah terjadi sesuatu padanya. Periode volatilitas. Qin Chen ragu. Sungai bintang yang kacau adalah inti dari negeri dongeng ini. Selalu tenang, tetapi begitu ada beberapa perubahan internal, itu akan melepaskan cahaya bintang yang kacau untuk menyebarkan seluruh pasar dan memasuki keadaan fluktuasi. Di bawah keadaan ini, kekacauan Star River akan lebih berbahaya. Sekarang Star River yang kacau memancarkan cahaya bintang yang kacau. Dapat dilihat bahwa harus ada beberapa perubahan di Star River yang kacau. Hong Huang Zulong menjelaskan. Apakah seseorang masuk? Telah menyebabkan perubahan sungai bintang yang kacau ini. Hati Qin Chen tenggelam. Bukan tidak mungkin. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di sini. Qin Chen membuang terlalu banyak waktu dalam kekacauan sarang naga dan dunia api. Bukan tidak mungkin seseorang datang ke sini lebih dulu. Bukan hanya seseorang menerobos masuk dan ingin memasuki sungai bintang yang kacau. Tidak sesederhana itu. Luangkan waktu untuk lewat. Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Suara mendesing. Qin Chen segera terbang menuju sungai bintang yang kacau. Namun, di bawah penerbangannya yang konstan, dia menemukan bahwa jarak antara Star River yang kacau dan posisinya sendiri tidak ditarik kembali. Sungai bintang yang kacau tidak terletak di bagian langit dan bumi ini, tetapi di dunia lain. Tampaknya sekarang sangat dekat, tetapi sebenarnya ada jarak yang sangat jauh. Hong Huang Zulong menjelaskan, ayo, percepat. Sungai bintang yang kacau akan muncul dan berfluktuasi, yang akan menyebabkan perubahan langit dan bumi. Saya khawatir langit dan bumi tempat kita berada akan segera ditutup dan akan tidak bertahan lama. Anda harus memasuki sungai bintang yang kacau dan menemukan tempat batu giok yang kacau sebelum ditutup. Jika tidak, saya hanya dapat kembali ke tempat sarang naga yang kacau sebelum langit dan bumi ditutup, dan aku tidak bisa pergi bersamamu. Qin Chen terkejut. Sepertinya tidak banyak waktu tersisa untuknya. Namun, Qin Chen sangat jelas bahwa bahkan tanpa faktor-faktor ini, waktu pembukaan Shenzang Wanxiang hampir berakhir. Dan dia harus menyelesaikan tugas Hong Huang Zulong secepat mungkin. Bang, bentuk tubuh Qin Chen menjadi guntur, dalam perintah Hong Huang Zulong, dengan cepat maju, ke kedalaman alam semesta yang mati. Dengan pendalaman Qin Chen yang terus-menerus, kekacauan cahaya bintang terus menyebar, dan bahkan semua orang kuat yang memasuki tempat rahasia yang dalam dari Dewa Vientin merasakan kekuatan ini. Di kejauhan, di luar dunia api, Pangeran Jinwu dan yang lainnya juga merasakan kekuatan ini. Tiba-tiba, mereka melihat ke kedalaman langit dan bumi. Di kejauhan, cahaya bintang yang kacau berdifusi dan sungai bintang muncul. Itu, Pangeran Jinwu dan yang lainnya, dengan mata terbuka dan tubuh mereka bergerak, terbang menuju sungai bintang terang satu demi satu. Tidak hanya Pangeran Jinwu dan yang lainnya, tetapi di tempat yang gelap dan misterius di langit berbintang yang sepi ini, cahaya ajaib yang bergulir tiba-tiba melonjak keluar, menderu dan mengaum, dan roh jahat yang mengerikan membubung ke langit, dan berubah menjadi lautan yang tak berujung. Bergelombang dan menyapu. Apa itu? Di luar langit berbintang, sekelompok master klan laut merasakan nafas sungai bintang yang kacau di kejauhan, satu persatu, dan mereka lewat di sini, dan tiba-tiba merasakan ki jahat yang mengerikan melonjak di tempat gelap dan rahasia. Dalam roh jahat ini,
Ada suasana kelaparan kuno, yang memberi mereka perasaan tercekik yang kuat. Tuan Linggui. Sekelompok Master Klan Laut memandangi pemimpin Master Klan Laut. Dia sudah sangat tua, dengan cangkang berat di punggungnya, dan napasnya tertahan. Dia sebenarnya adalah kura-kura dari keluarga laut. Zhou Yuan sedang berguling dan memegang tongkat kerajaan. Ini adalah pria kuat yang dekat dengan puncak, dengan nafas yang luar biasa. Di belakangnya, ada banyak penguasa klan laut. Salah satunya adalah Master Di Zun dengan hanya satu tangan. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pria ini adalah Yin Haizun yang lengannya telah dipotong olehnya. Saat ini, sekelompok orang ini melihat ke tempat rahasia yang penuh dengan ki jahat yang mengerikan, dan mata mereka menunjukkan kegembiraan. Karena, perubahan ini jelas berarti ada beberapa harta karun di sini. Dalam kehebohan para Master Klan Laut ini, tiba-tiba, nafas yang berhembus tiba-tiba menghilang, dan kemudian, wus, wus, dua sosok terbang keluar dari tempat rahasia. Salah satu dari keduanya adalah Master Iblis Muda. Tubuhnya dipenuhi dengan gas jahat yang menggelinding, yang lainnya adalah wanita cantik. Hal yang paling penting adalah bahwa wanita seksi seperti itu dikelilingi oleh bau api sihir merah yang samar, dan gas sihir cahaya yang dikombinasikan dengan nyala api memberi orang perasaan yang lebih berapi-api. Hanya berdiri di sini, dia akan memiliki berbagai tata krama dan adat istiadat, yang membuat orang jatuh ke dalam lamunan yang tak ada habisnya. Banyak orang kuat dari ras laut di tempat kejadian menatap matanya. Tidak peduli berapa tua atau muda, mereka tidak bisa menelan mulut mereka, dan napas mereka menjadi berat dalam sekejap. Anda, Yin Haitizun melihat satu sama lain. Matanya tiba-tiba membeku, dan kemudian menunjukkan warna kebencian. Tuan Linggui, kedua orang inilah yang mengambil buah kekacauan dari bawahan mereka, dan mereka memiliki inti bintang dari kuil bintang Teran dan harta karun Gunung Archean di Gunung Daewo. Yin Haizun Lian berteriak kepada pemimpin kura-kura roh. Yin Haizun, pria dan wanita ini, pada saat ini, juga melihat ke depan sekelompok orang laut, mata dengan makna dingin. Kedua orang ini bukan orang lain. Mereka adalah Iblis Li dan Raja Iblis Qian yang berpisah dari Qin Chen setelah masuk ke sini. Sayang sekali Qin Chen, yang paling akrab dengan kedua orang itu, tidak ada di sini. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti bisa merasakan perubahan luar biasa dalam temperamen Mali dan Iblis Qian Jun saat ini, yang pasti merupakan warisan yang luar biasa. Tidakkah kamu pikir kamu takut? Maukah kamu menemuiku di sini hari ini? Lagi pula, jika dia tidak dibunuh oleh iblis, dia tidak akan dibunuh oleh iblis. Dan karena kedua orang ini, salah satu lengannya dipotong oleh Qin Chen.